saya udah ingatkan sama teman-teman tuh, ayo cepat mulai kumpulkan siapa aja yang kita mau beli tiket, nanti itu kita ajukan. The fans are even farther away from the pitch. Can you imagine if you have those people right next to the pitch? We'll rule the night. Feathers burning through the rain. Persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia dalam menyambut laga krusial di Matchday Oktober tak hanya dilakukan oleh pihak federasi saja. Para penggemar juga tak kalah ingin memberikan dukungan sepenuhnya, termasuk dengan cara yang sedikit liar. Ribuan fans Garuda udah standby untuk war tiket di Stadion King Abdullah Sport City. Namun nyatanya masih belum cukup, penggemar Timnas masih banyak misi tambahan selain mendukung. Di sisi lain, Marten Pas sudah mulai menunjukkan kepercayaan diri penuh. Ia percaya bakal mendapatkan dukungan penuh dari supporter di tribun. Tapi siapa sangka, hal ini justru bikin Federasi Sepak Bola Arab panik dan menyemprot fans Garuda. Meski begitu, para pemain dan tim kepelatihan meminta fans jangan tergoyahkan. Mereka justru mengingatkan untuk berjuang bersama-sama meraih impian nyata. Apapun hasilnya, ini adalah bagian dari sejarah. So, inilah berbagai perjuangan para supporter Garuda saat akan away ke Arab Saudi demi menuju Piala Dunia. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free. In the night and in the day. Kalau kita pikir lagi, keputusan AFC menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jelas bukan sekedar keputusan biasa. Bayangin aja, panggung paling krusial buat Indonesia dalam sejarah modernnya justru dimainkan jauh dari tanah air. Tapi bukannya bikin down, justru ini malah jadi bahan bakar baru buat Garuda dan para penggemar fanatiknya. Bahkan menurut banyak pihak, cara AFC memilih Saudi sebagai tuan rumah juga sempat jadi bahan gunjingan. Katanya ada unsur kurang transparan. Ada yang merasa prosesnya mendadak, bahkan ada yang menyebut lebih mirip keputusan politik ketimbang murni sepak bola. Tapi buat Marten Pas, semua ocehan itu nggak bikin dia goyah sedikit pun. Melansir dari suara.com, Pas benar-benar tampil elegan pas diwawancarai media Amerika Serikat WFAA. Bayangin, media di sana saja sampai kepo soal perjalanan Timnas Indonesia. Ditanya soal Saudi jadi tuan rumah, Pas langsung jawab dengan kalimat yang bikin kita semua senyum. Marten Pas anggap laga tandang Arab Saudi justru bak kandang Timnas Indonesia. Rasa optimisme kiper FC Dallas ini bukan tanpa alasan, karena ia menganggap Arab Saudi punya basis supporter Indonesia yang kuat. Kami memang bermain tandang di sana, tapi atmosfernya seperti laga kandang. Dukungan penonton luar biasa, dan di debut saya berhasil menepis penalti. Itu menjadi momen yang tidak akan saya lupakan. Di luar Indonesia, komunitas Indonesia terbesar ada di Arab Saudi, kata Pais dilansir dari suara.com. Kenapa khusus? Karena di tanah itulah debutnya bareng Timnas. Gak main-main, di laga perdana lawan tuan rumah, Pais langsung jadi pahlawan dengan tepis penalti. Bayangin gimana vibe stadion waktu itu. Supporter Garuda yang nyanyi kenceng, lalu penalti ditahan, langsung stadion pecah. Seakan lagi main di Gelora Bung Karno. Bahkan Pais sampai bilang, kalau kita memang tandang, tapi atmosfernya serasa kandang. Itu bukan sekedar basa-basi, karena faktanya komunitas Indonesia di Saudi itu besar banget. Puluhan ribu pekerja migran, pelajar, sampai keluarga yang tinggal di sana. Semua siap meramaikan stadion. Garuda, fly with me, please. Garuda belongs to me. Soaring wild and free. Coba kita rewind sebentar ke momen debut itu. Laga uji coba lawan Saudi, tensi tinggi, semua orang ragu-ragu sama debut Pais. Ternyata di babak kedua, Saudi dapat penalti. Semua orang deg-degan, supporter lawan udah angkat tangan mau selebrasi. Tapi Pais justru lompat ke kanan, tangan panjangnya ngeblok bola dengan sempurna. Stadion langsung hening sejenak, sebelum akhirnya disambut sorakan ribuan supporter Garuda. Itu jadi titik balik, nama Marten Pas langsung jadi idola baru. Banyak fans bilang, ah ini dia, kiper masa depan kita. Bahkan sampai sekarang, tiap bahas penalti, fans Garuda langsung keinget momen itu.
Dari situlah lahir istilah baru di kalangan fans. Arab Saudi sama dengan kandang kedua timnas. Bayangin, di luar negeri aja atmosfernya bisa kayak GBK. Pai sendiri ngaku, di luar Indonesia komunitas terbesar ada di Saudi. Itu pernyataan yang bikin banyak orang sadar, Garuda nggak pernah tandang sendirian. Kalau di Tiongkok ada 60.000 fans lawan, di Arab Saudi justru supporter Indonesia yang bikin heboh. Dan bukan cuma soal nyanyi atau bawa bendera, mereka benar-benar totalitas. Nah menariknya, begitu panitia Saudi ngumumin harga tiket, fans Indonesia langsung kalap. Bayangin aja, tiket termurah cuma 6,95 rial alias 30 ribuan rupiah. Itu bahkan lebih murah dari beli ayam geprek level 3. Gak heran, ribuan orang langsung standby buat war tiket. Banyak fans di tanah air yang bahkan nitip beli sama komunitas Garuda Saudi. Ada juga yang rela berburu tiket online dari pagi buta, takut kehabisan. Yang bikin lebih kocak, ada fans yang nekat mau beli jatah tiket tuan rumah. Ya kan tahu sendiri, dulu di ronde sebelumnya banyak yang sukses nyelundup dengan cara itu. Tapi kali ini, SAFF alias Federasi Saudi langsung pasang muka tegang. Mereka nyindir keras, supporter asing jangan ganggu jatah tiket tuan rumah. In the night and in the day, together we won't lose our way. Tapi hebatnya, komunitas Garuda Saudi langsung ambil peran. Mereka ingetin semua fans biar jangan bikin rusuh. Katanya boleh beli tiket tuan rumah kalau memang kepepet, tapi jangan berlebihan pakai atribut. Jangan sampai bikin tuan rumah merasa terprovokasi. Duduk manis, tetap dukung dengan tertib, itu jauh lebih elegan. Pesan ini viral di akun komunitas Instagram TKI, komunitas mahasiswa, bahkan diaspora Indonesia di Riyadh dan Jeddah. Semua kompak, yang penting hadir, nyanyi, dan bikin stadion berasa kandang. Selain itu, federasi juga menawarkan solusi lain berupa tekanan massal kepada Federasi Arab Saudi. Hal ini dijelaskan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut sedang mengumpulkan data fans Garuda di Arab Saudi sebanyak-banyaknya agar bisa mengajukan hal tiket yang lebih banyak. Upaya ini dilakukan federasi bersama para fans sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung tim kesayangan. Gak ada ruang untuk mengeluh, sekarang adalah waktunya untuk mencari solusi. Nggak ideal. Kami minta terus tambahan. Saya kemarin udah koordinasi juga dengan teman-teman di Garuda Diaspora. Saya udah ingatkan sama teman-teman tuh, ayo cepat mulai kumpulkan siapa aja yang kita mau beli tiket. Nanti itu kita ajukan. Kami udah beritahu mereka. Jadi kami karena apa? Kami sangat koordinasi terus nih. Kami koordinasi terus dengan teman-teman supporter kita yang ada di sana di Timur Tengah. Jadi Garuda Qatar, Garuda yang lainnya itu kita baru Garuda di Arab Saudi itu udah kita koordinasi. Kami akan koordinasi terus lagi ngelis berapa jumlah supporter kita yang akan beli tiket. Dan kami akan minta tambahan lagi itu. Nah, dukungan gila-gilaan ini ternyata juga bikin Patrick Kluivert merinding. Dalam podcast The Highway, dia terang-terangan bilang kalau fans Indonesia adalah faktor paling luar biasa dalam 8 bulan masa kepelatihannya. Supporter Garuda luar biasa, benar-benar memberikan energi. Bayangin, Kluivert udah melatih di Eropa, pernah main di Barcelona, pernah ngerasain atmosfer Camp Nou. Tapi justru di GBK dan stadion Indonesia lainnya, dia ngerasa vibe supporter Garuda itu beda kelas. Dari awal sampai akhir nyanyi, gak peduli skor lagi unggul atau ketinggalan. Inilah totalitas supporter Indonesia, selalu hadir, selalu menyemangati, gak peduli apapun hasilnya. Kalah lawan Jepang di Tokyo, tetap ada puluhan ribu fans yang nyanyi nonstop. Dibantai di Australia, tetap ada bendera merah putih gede yang dikibar-kibarin. Dan untuk laga Oktober di Jeddah nanti, kabarnya fans udah siapin kejutan, tifo raksasa, poster dukungan, sampai bendera panjang yang bakal digelar di tribun. Bayangin, away match tapi kayak pesta nasional. Apalagi kali ini bermain di Stadion Arab Saudi yang tanpa ada trek lari, membuat pemain dan pelatih bisa merasakan langsung atmosfernya. Hal ini juga yang dinanti-nantikan oleh Coach Patrick. And even in the GBK that you have like a running circle around the stadium, so the fans are even farther away from the pitch. Can you imagine if you have those people right next to the pitch? Yeah, you said something about that. Yeah, I really want to have the other stadium closer. Yeah. Okay.
because if you have that, the opponent has a really difficult evening, and that's what you want to create in a country like this with the fans so passionate on the pitch, and giving their all to motivate the players and to give them the right feeling what they. Pada intinya, tentu aja perjalanan ini nggak gampang. Grup B bukan grup enteng. Ada Arab Saudi, ada Irak. Hanya juara grup yang langsung ke Piala Dunia. Runner up harus lewat ronde kelima yang super berat. Tapi justru disitulah mental ditempa. Pai sendiri sadar betul ini jalan yang sulit. Tapi dukungan supporter membuat kami percaya diri. Kalimat ini kayak mantra buat seluruh skuad bahwa mereka nggak akan pernah jalan sendirian. Buat lawan-lawan, mungkin faktor teknis jadi bahan perhitungan. Tapi buat kita, senjata rahasia itu supporter. Dimanapun Garuda bertanding, selalu ada nyanyian yang menggelegar. Selalu ada bendera merah putih yang berkibar. Arab Saudi mungkin jadi tuan rumah secara resmi, tapi secara atmosfer, jangan kaget kalau Stadion King Abdullah nanti serasa GBK Mini. Karena inilah identitas kita, bangsa dengan loyalitas tanpa batas. Fans yang gak kenal lelah, dan pemain yang termotivasi untuk bikin sejarah. Statement Pais bener-bener bikin geger Arab, dan Oktober nanti sejarah baru siap ditulis.